Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai cara memarahi anak tanpa melukai hatinya. Mengutip dari farmaku.com atau farmaku artikel, cara memarahi anak tanpa melukai hatinya. Dalam masa tumbuh kembangnya, tidak jarang tingkah laku anak terkadang membuat orang tua geram. Beberapa kebiasaan yang sering memicu amarah antara lain menumpahkan air, membuang barang, ataupun membuat rumah berantakan. Padahal, aktivitas tersebut merupakan bagian dari perkembangan sensoris dan motorik anak. Namun, rasa lelah setelah bekerja dan beraktivitas seharian seringkali membuat orang tua tidak sengaja melampiaskan emosi kepada anak. Jika kebiasaan ini tidak diubah, bukan tidak mungkin akan berdampak pada kesehatan mental buah hati, maka sangat penting untuk memiliki metode memarahi anak yang efektif sehingga tidak hanya nasihat dapat tersampaikan, tapi juga membentuk kebiasaan baik. Berikut berbagai dampak negatif dari memarahi anak. Yang pertama, anak menjadi tidak percaya diri. Sering dimarahi akan membuat anak selalu melihat sisi negatif dari dirinya. Hal ini mengakibatkan mereka tidak percaya diri untuk melakukan sesuatu. Anak akan cenderung memilih berada di zona nyaman yang tidak akan memicu amarah orang tua. Yang kedua, tumbuh menjadi anak yang pemarah. Salah satu tujuan orang tua memarahi anak adalah supaya mereka bisa mengikuti peraturan dengan baik. Namun, frekuensi marah yang berlebihan justru akan membuat anak jenuh dan ingin memberontak. Bercermin dari kebiasaan orang tua, mereka menganggap bahwa cara untuk menyampaikan pendapat adalah dengan amarah. Yang ketiga, menjadi anak yang tertutup dan pasif. Ketika sering dimarahi, anak akan takut untuk melakukan inisiatif karena menganggap apapun yang mereka lakukan selalu salah. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mengikuti semua keputusan dan ucapan orang tua. Hubungan yang renggang seperti ini akan membuat anak menjadi tertutup dan enggan berbagi emosi dengan orang tua. Yang keempat, terganggunya fungsi berpikir. Tahukah Anda ketika anak dibentak dan dimarahi, sambungan neuron pada sel otak akan terputus. Akibatnya, anak sulit melakukan perencanaan, kurangnya kreativitas, sulit mengambil keputusan, dan tidak dapat menerima informasi dengan baik. Kerja neuron pun akan terganggu sehingga membuat proses berpikir menjadi lebih lambat. Dan yang kelima, membuat anak merasa stres. Sering dibentak akan membuat anak merasa takut, sehingga produksi hormon stres akan meningkat. Sifat dasar anak yang masih lembut membuat mereka akan larut dalam kesedihan ketika sering dimarahi. Jika dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin anak menjadi stres dan membutuhkan ahli untuk mengatasinya. Selanjutnya, sikap yang baik saat memarahi anak. Meskipun sering memarahi anak bisa memberikan dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, tapi bukan berarti orang tua sama sekali tidak boleh melakukannya. Mendisiplinkan buah hati tetap penting untuk diterapkan demi mengajarkan mereka konsep baik dan buruk serta salah dan benar. Memarahi juga merupakan salah satu bentuk dari mendidik anak supaya mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik. Yang pertama, kendalikan emosi dan lakukan dengan tenang. Hindari memarahi anak dalam kondisi emosional karena dapat berujung pada bentakan. Anda juga akan menyesal ketika tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang dapat melukai psikis anak. Cobalah untuk tenang dan mengendalikan amarah sampai emosi mereda sebelum menasehati mereka. Yang kedua, dengarkan anak. Cukup banyak orang tua yang memaksa anak untuk mendengarkan mereka tanpa melakukan hal yang sama. Ketimbang harus meluapkan emosi, cobalah tanyakan kepada anak apa yang sedang mereka rasakan dan alasan mereka berulah. Bisa jadi tujuan awal mereka adalah ingin membantu, tapi motorik yang belum stabil membuatnya seolah sedang merusak. Dan yang ketiga, menjelaskan bagaimana sikap yang benar. Manfaat memarahi anak dapat dirasakan jika disampaikan dengan benar.
Jelaskan kepada anak mengapa mendorong teman tidak baik dan cara yang benar untuk meminta jalan adalah dengan memintanya bergeser. Alih-alih menyalahkan, berikan nasihat anak yang baik seperti ini akan mudah dicerna oleh mereka. Adapun hal-hal yang perlu dihindari saat memarahi anak. Sangat penting untuk tetap tenang ketika anak mulai memancing emosi Anda. Kesalahan yang sering dilakukan adalah memarahi anak dalam keadaan emosional. Akibatnya, tanpa disadari Anda memberikan reaksi berlebihan seperti berteriak, memukul, atau mengucapkan kata-kata kasar. Supaya hal-hal seperti ini dapat dihindari, berikut kebiasaan memarahi anak yang dapat berakibat buruk pada kesehatan mental mereka. Yang pertama, memberikan penjelasan yang terlalu panjang. Anak-anak cenderung mudah kehilangan fokus di tengah diskusi yang panjang. Maka sangat penting dalam memilih kata-kata yang tepat saat sedang menasehati mereka. Pilihlah kalimat yang mudah dipahami anak dan langsung fokus pada poin yang akan disampaikan. Yang kedua, menjadikan disiplin sebagai hukuman. Disiplin dan hukuman merupakan dua hal yang berbeda. Disiplin bertujuan untuk memberikan batasan dan membuat anak memiliki kebiasaan yang baik. Dengan menunjukkan kepada anak bagaimana cara mengatasi kesalahan tanpa marah, tanpa Anda sadari, anak pun belajar berinteraksi dengan orang yang memiliki kebiasaan buruk. Dan yang ketiga, berteriak atau menggunakan nada tinggi. Penelitian membuktikan bahwa melampiaskan amarah kepada orang lain akan membuat Anda semakin marah. Nantinya, anak yang terkena bentakan juga akan mengekspresikan amarahnya kepada adik atau teman. Jika kebiasaan ini tidak dihentikan, anak akan menjadi pribadi yang pemarah. Mengutip dari hukumonline.com, sikap memperlakukan anak Anda dengan kata-kata bentakan dan teriakan keras yang berisi ancaman pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap salah satu hak anak, yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bab 3. Hak dan kewajiban anak. Pasal 13. Ayat 1 menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan. Poin pertama, diskriminasi. Poin kedua, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Poin ketiga, penelantaran. Poin keempat, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. Poin kelima, ketidakadilan. Dan poin 6, perlakuan salah lainnya. Lalu ayat kedua menyatakan bahwa dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Perlakuan yang kejam. Misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Sedangkan perlakuan kekerasan dan penganiayaan misalnya perbuatan melukai dan atau mencederai anak. Dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial. Ancaman pidana. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta. Namun, dalam hal anak luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta. Sementara jika anak mati,
maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.